Orang selalu bilang bahwa life is challenge to survive. Bahwa hidup itu sendiri, apa yang kita miliki saat ini adalah selalu dihadapkan kepada sebuah tantangan supaya bisa survive. Kita berada pada situasi yang uncertainty, segala sesuatunya itu adalah tidak tahu. Ya. Namun Tuhan, Allah SWT memberikan kita sebuah kemampuan untuk mengadaptasi lingkungan-lingkungan yang kita hadapi. Ada orang mengatakan bahwa dinosaurus itu punah gara-gara tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Karena itu, kita tahu bahwa apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, selalu banyak hal yang mana hal tersebut adalah unexpected, sesuatu yang nggak terduga. Sesuatu yang tidak terduga ini, ya, bisa berupa bencana alam, bisa berupa faktor-faktor eksternal yang lain, dan juga faktor internal yang kita miliki. Lihatlah apa yang terjadi bahwa negeri kita ini pernah mengalami banyak sekali musibah. Bagaimana tsunami di Aceh meluluh lantakkan negeri Aceh, Nanggro Darussalam. Tetapi kemudian recovery-nya juga alhamdulillah luar biasa. Pribadi-pribadi yang agile, pribadi-pribadi yang adaptif mampu konstruksi masjid yang hancur, kota yang hancur menjadi sebuah kota yang kembali maju. Bagaimana gempa di Jogja 27 Mei 2006 meluluh lantakkan hampir semua sektor. Tidak ada orang yang berani masuk ke Jogja saat itu. Ya. Tetapi apa yang terjadi kemudian, masyarakat saling bahu-membahu dengan pemerintah, komunitas bisnis saling bergabung, kemudian mereka bisa menciptakan suasana Jogja yang nyaman, Jogja berhati nyaman, semua pada datang, dan Jogja seakan-akan menjadi kota yang tidak pernah mati. Kita juga lihat bagaimana Merapi meletus, yang kemudian di situ, Masya Allah, meluluh lantakkan beribu-ribu rumah, ya, beberapa kecamatan hancur, tetapi ini kemudian bisa ditangkap oleh pribadi-pribadi yang agile membentuk sebuah komunitas yang namanya komunitas wisata Lavatur. Ini kalau nggak ditanggapi secara positif, maka tentu saja orang akan merasa merasa bahwa apa yang dialami, apa yang dihadapi sebagai sesuatu yang sangat berat. Padahal di balik sesuatu itu selalu saja ada hal-hal yang istimewa yang disediakan oleh pemberi hidup. Saudara-saudara sekalian, bicara tentang bisnis, ya, saat ini kita berada pada situasi yang orang menyebut sebagai VUCA. VUCA, environment. VUCA itu merupakan kepanjangan dari volatile. Lingkungan bisnis nggak ada yang pernah yang stabil. Semuanya pasti berubah dengan cepat. Barang siapa yang tidak bisa merespon perubahan itu, maka dia akan dilindas oleh perubahan. Karena hidup ini volatile. Apakah dalam sektor pendidikan, pariwisata, dan sebagainya, ini sepertinya kita harus memperhatikan dengan baik bahwa lingkungan bisnis yang labil ini memang sunatullah. Sunatullah, kalau lingkungan bisnis itu labil, itu sudah sunatullah. Kemudian kita berbicara tentang bahwa bisnis itu selalu uncertainty, sulit diprediksi. Kemudian saat ini bisnis itu saling terkait satu dengan yang lain. Complexity of business. Rumit, saling terkait. Tidak ada bisnis sekarang yang berdiri sendiri. Perusahaan manufaktur pasti akan bersinggungan dengan ketergantungan dengan suppliernya, dengan distributornya, dengan jaringan SCM-nya. Ada banyak hal yang saat ini kita sebut sebagai ambiguity, ketidakjelasan suatu kejadian. Sebenarnya ada apa sih setelah ini? Ambigu. Kita akan memutuskan sesuatu, jangan-jangan keputusan yang kita ambil nanti adalah sesuatu yang
Yang keliru begitu ya. Oke, baik. Adanya krisis ekonomi. Saat ini orang mengatakan kita berada pada situasi krisis ekonomi yang berat. Sehingga krisis ini berdampak kepada banyak pihak begitu ya. Banyak pihak yang terdampak krisis, rupiah tergerus dan sebagainya. Kalau kita melihat ini itu terjadi sebuah hal yang biasa-biasa aja. Sunatullah, itu pasti akan terjadi kok, berulang-ulang. Tinggal kemudian bagaimana kita mengatur, kita mensikapi, menyiapkan organisasi kita menjadi organisasi yang mampu berkembang dan mensikapi krisis ini dengan baik, gitu ya. Coba kita lihat fakta-fakta yang ada. Bagaimana perusahaan-perusahaan yang tidak mampu berkembang akhirnya gulung tikar. Bagaimana Nokia sudah tidak lagi menjadi primadona mobile phone. Dulu orang bicara HP ya Nokia. HP is Nokia, Nokia is HP. Tapi sekarang tidak ada lagi. Sebulan yang lalu Nissan menutup pabriknya di Indonesia karena situasi bisnis mereka harus menarik semua bisnisnya menjadi lebih efisien yang dipusatkan di Thailand. Ini adalah bagian dari cara sebuah perusahaan untuk merespon dengan baik apa yang menjadi perubahan di pasar. Gitu. Ini, kenapa Nokia tumbang? Para pakar bisnis menganalisis bahwa Nokia tumbang karena tidak agile, dia kaku, lambat, dia mengembangkan platform Symbian-nya sampai 2011 tidak berkembang, sementara sudah muncul yang lain. Ya. Ini menjadi masalah terkait dengan bagaimana Nokia akhirnya menjadi perusahaan yang saat ini sudah menjadi sebuah sejarah. Gitu. Oke, baik. Kata kuncinya adalah gagal total itu karena tidak bisa beradaptasi dalam perubahan. Dalam filosofi Cina, orang Cina itu mengenal istilah filosofi Weiji. Weiji itu filosofi Cina. Setiap ada krisis selalu dilihat dari dua hal, yaitu W and G. Anda akan masuk di mana? Kelompok W apa kelompok C? Ya. Ini bukan kelompok Winda, itu bukan ya. Kelompok W atau kelompok C gitu ya. WG ya. Ini ada orang melihat halnya begini. Ada angin besar di sebuah wilayah yang nggak berhenti-berhenti. Ya. Anginnya besar, nggak berhenti-berhenti. Ini sebagian orang akan menganggap ini ancaman. Ketika ini ancaman, mereka akan tengok-tengok di dalam rumah, ya, tengok-tengok di dalam rumah. Tetapi bagi mereka yang melihat ini peluang, maka dia akan membuat kincir. Kincir itu akan menghasilkan listrik yang akan menghangatkan orang seisi rumah. Ya, jadi dia akan keluar rumah membangun kincir, membangun baling-baling begitu ya. Baling-baling ini akan dihubungkan dinamo, maka dia tidak perlu kayu bakar lagi untuk menghangatkan rumah. Ketika terjadi musim dingin dengan angin yang kencang. Jadi, saudara sekalian, sebenarnya prinsip hidup itu sederhana kok. Bagaimana kita mensikapi hidup itu sederhana. Bagaimana kita menjadi pribadi yang agile, lincah begitu ya. Jadi, kalau dalam ayat Al-Quran, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Setiap ada hal yang dianggap sulit, pasti di situ Allah telah menyediakan al-yusronya, sebuah jalan keluarnya. Gitu ya. Nah, baik, saudara sekalian. Sehingga kalau kita bicara organisasi, ya, organisasi itu saat ini tidak bisa bergerak lambat. Organisasi harus mempunyai kemampuan merespon, ya, kemampuan untuk berkolaborasi, kemampuan untuk fleksibel, kemampuan untuk adaptif. Nah, inilah yang namanya agile organization. Jadi, kita harus
kita harus agile dalam banyak sektor, ya. Pertama, kita harus agile dalam memahami customer kita saat ini. Customer kita itu sekarang posisinya seperti apa dan dia butuh apa, ya. Jadi bisnis itu kita harus memahami dengan baik bahwa customer telah berubah. Customer yang telah berubah, otomatis kita harus melayani dengan cara yang berbeda. Cara yang berbeda, otomatis di sini struktur organisasi harus kita sederhanakan. Kita butuh pendanaan yang berbeda. Kita butuh craftsman yang berbeda. Kita butuh kemampuan skill karyawan yang berbeda. Jadi multitasking person itu sangat dibutuhkan kalau mau sukses untuk mengelola agile organization. Ya, ibarat kata bos itu harus siap menjadi sopir bagi dirinya sendiri. Nggak perlu harus ada sopir baru bisa pergi rapat begitu ya. Rapat sekarang bos harus bisa memahami bagaimana menggunakan teknologi. Kalau dulu zaman jadul gitu ya, yang namanya bos sesuatu itu mesti disiapkan. Yang namanya pimpinan itu mau rapat semuanya disiapkan sama anak buah. Laptop disiapkan, PPT disiapkan, proyektor disiapkan, mau rapat dijemput sopir gitu ya. Itu kuno itu kuno. Kalau seperti itu yang dipakai maka organisasi itu pasti akan bablas itu. Karena sekarang membutuhkan bagaimana keputusan-keputusan itu disikapi dengan cepat, bagaimana kita merespon customer kita dengan cepat. Saudara sekalian, begini, ini apa namanya, kita kasih definisi kalau begitu ya. Kalau begitu, agile organization itu apa sih? Yaitu kemampuan sebuah organisasi untuk tangkas. Nggak cuma tangkas, cepat. Nggak cuma cepat, paham tentang apa yang berubah. Sehingga di sini, dengan agile inilah akan melahirkan inovasi-inovasi, improvisasi proses, improvisasi dari sistem untuk merespon perubahan yang ada. Baik, ada 3 hal paling tidak yang harus dirubah ketika bertransformasi. Menjadi agile itu tidak tiba-tiba ya, seperti orang misalnya badannya gendut, ya, gerakannya, mohon maaf ya, ini saya tidak menyinggung sara begitu ya. Ada orang yang mungkin berat badannya lebih, ya, kemudian dia mau berubah menjadi pribadi yang fit, lincah, ya. Mau tidak mau dia harus berusaha untuk mentransformasi dirinya, ya. Apakah dengan diet, apakah dengan olahraga, apakah dengan melakukan apa namanya sebuah hal-hal yang menjadi programnya begitu ya. Nah, untuk bertransformasi menjadi pribadi agile, menjadi organisasi agile, ada 3 hal yang tidak boleh dilupakan. 1, kita harus merubah mindset. Ya. Mindsetnya harus berubah. Selama mindsetnya tidak berubah, tidak akan pernah bisa menjadi organisasi yang agile. Ya. Begitu mindset berubah, nggak cuma mindset berubah, proses harus berubah. Kalau proses nggak berubah, meskipun kita punya mindset yang oke, begitu ya, ini tetap akan susah bagi organisasi untuk berjaya. Supaya ini tetap menjadi sebuah budaya, maka culture harus berubah. Selama culture tidak berubah, maka organisasi tidak akan pernah bisa agile. Ya. Jadi ada 3 hal tadi. Transformasi menjadi agile. 1, mindset-nya diubah, proses diubah, culture diubah. Nah, muncullah kemudian apa yang disebut dengan inklusif, ya, inklusif bisnis. Bagaimana sekarang kita berbicara tentang not total competition, but now we discuss about collaboration, cooperation. Anda lihat yang namanya bank saat ini tidak ada yang menggunakan ATM-nya sendiri, tidak ada. Semuanya dibuat inklusif. Mereka menggunakan jaringan link, apa jaringan yang lain. ATM sekarang bisa dipakai oleh bank apa saja. Kenapa? Karena membudayakan bisnis yang inklusif. Perguruan tinggi mungkin akan menyediakan platform-platform yang boleh diikuti oleh universitas perguruan
ini sebenarnya adalah konsep inklusivisme dalam pendidikan. Ya. Kolaborasi, create value added. Kita harus berpikir tentang create value added. Kalau tidak ada value added-nya, ya kita kurangi. Gitu. Oke, baik. Jadi ini langkahnya. Pertama adalah fokus pada ini merupakan simpulan dari apa yang tadi kita sampaikan. Langkah pertama adalah fokus pada stakeholder kita yang sudah berubah, maka kita harus agile untuk merubah itu. Kemudian struktur kepemimpinan kita harus adaptif, kultur kita harus adaptif. Yang nggak boleh dilupakan adalah bagaimana kita mempunyai teknologi enablers, mampu memanfaatkan teknologi untuk melihat perubahan-perubahan yang ada. Begitu. Baik, ini 3 hal yang nggak boleh diikuti. Stop terlalu mengontrol, bos nggak boleh terlalu mengontrol, tapi bos harus bisa memberikan kebebasan kepada anak buah untuk mengeluarkan gagasan-gagasannya. Ya, bos jangan kalau terlalu mengontrol maka kita nggak agile ya. Harus ada namanya desentralisasi keputusan. Ya, jangan terlalu yes man, ya. Jangan terlalu protektif, maka kita akan menjadi organisasi yang agile. Baik, kira-kira seperti itu pengantar dari saya ya, karena topiknya masih banyak hal yang harus kita bicarakan hari ini. Nanti bisa kita lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Saya kembalikan kepada Pak Wahyudi selaku moderator dan terima kasih.